Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan diri, perkenalkan kami perwakilan OSIS dari SMA Negeri 1 Bandar Negeri. Tujuan kami di sini yang pertama yaitu untuk bersilaturahmi tentunya Pak. Kemudian yang kedua kami ditugaskan oleh sekolah untuk mewawancarai Bapak. Karena wawancaranya nanti akan dipost di channel YouTube SMA dan juga untuk di post di web sekolah. Kemudian tema dari wawancara yang akan kita ambil ini yaitu bersatu dalam keragaman dan demokrasi Pak. Kemudian pastinya dalam demokrasi tidak jauh-jauh dari kata politik Pak. Menurut Bapak, menurut sudut pandang Bapak sendiri, politik itu apa sih Pak? Politik menurut saya itu salah satu sarana atau cara untuk kita berbuat baik dengan bersama-sama dengan teman-temannya, dengan satu golongan atau dua golongan atau beberapa golongan, untuk kita bisa melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu politik. Cara Terkait jawaban Bapak tersebut, ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak, yaitu menurut pandangan Bapak sebagai pemimpin desa, makna bersatu dalam keragaman dan demokrasi di Kecamatan Bandar Negeri ini gimana? Kalau menurut saya mengenai makna bersatu dalam keanekaragaman yang ada di Bandar Negeri Suwo, memang tentu saja bersatu dalam arti gabungan atau ikatan, mempersatukan dari beberapa yang berbeda di Bandar Negeri Suwo. Karena di Bandar Negeri Suwo ini tentunya banyak suku, banyak agama, ras dan lain sebagainya. Dengan adanya tetap kita utamakan persatuan, karena kalau kita tidak menyadari adanya demokrasi itu, tidak menyadari bahwa bersatu itu luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika, maka berbeda kita menjadi golongan yang sendiri-sendiri. Kamu sukunya ini. Nah, dengan adanya bersatu adalah ikatan, gabungan atau menyatukan dari berbagai macam keanekaragaman yang ada di Bandar Negeri Suwo ini. Ya mudah-mudahan bersatu ini tetap utuh. Bersatu artinya tetap gabungan atau ikatan dari beberapa golongan menjadi satu. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana menurut pandangan yang terkait dengan sikap dan perilaku demokrasi yang urgen untuk dimiliki oleh setiap warga Bandar Negeri Suwo ini Pak? Ya, terima kasih. Untuk sikap itu memang harus dimiliki oleh setiap masyarakat Bandar Negeri Suwo, karena sikap kita tahu makna dari demokrasi tersebut, maka kita akan menyadari bahwa kita itu tetap berbeda. Karena di Indonesia tetap berbeda, sukunya, agamanya, orang-orangnya, kita berbeda menyadari. Maka kita harus tahu sikap, dengan demokrasi inilah, demokrasi tetap berbeda, tapi untuk menjadi satu, menyatukan. Harus tahu demokrasi itu. Dalam bidang politik bisa disebut sebagai bentuk partisipasi membangun bangsa, terutama Terima Kerjaya ini Pak, Kecamatan ini. Tetap benar sekali. Kalau kita ikut andil, ikut dalam politik, tentu kita ikut berpartisipasi. Karena siapa lagi? Misalnya kalau kita biarkan orang-orang yang kurang bertanggung jawab, itu dia yang masuk, bukan kita yang masuk. Maaf, bukan pribadi saya, tapi orang-orang baik tidak masuk ke dalam dunia politik, maka yang akan membangun orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya dengan adanya ikut politik itu, ikut di dalam bidang sebagai bentuk partisipasi, itu benar sekali membangun bangsa, terutama membangun desa dari masyarakat. Tetap kita juga ikut andil dalam hal tersebut, karena menjadi pemimpin pasti di situ ada embedment masuk ke dalam dunia politik. Jadi pemimpin itu tidak mudah ya Pak untuk menghadapi desa ini. Kalian kan banyak ya Pak, desanya terbagi. Untuk menyatukannya berarti Ya, kayak alhamdulillah kayak kemarin kita habis pemilihan itu kan pasti berbeda, kubu A, kubu B. Iya, itu
dari berbagai macam orang, sifat, karakternya kita satukan lagi tetap susah. Tapi dengan sendirinya, dengan berbagai macam cara kita lakukan, alhamdulillah sekarang sudah bersatu kembali. Karena kemarin milih yang A, milih yang B, dan akhirnya kemarin kita adakan turnamen gaplek khusus Terima Jaya itu untuk menyatukan lagi. Jadi kalau lembaga gaplek itu di Terima Jaya kemarin hanya untuk Terima Jaya, orang-orang Terima Jaya, itu mereka kumpul menjadi satu. Dengan adanya mau menjadi satu, dia bergurau kembali, akhirnya lupa dengan yang kemarin. Karena kalau orang sudah tahu demokrasi, yang sudah, yang berbeda kemarin, sekarang sudah mari bersatu kembali. Saran Bapak untuk membuat siswi SMA kita untuk berpartisipasi dalam menerapkan perilaku demokrasi. Kita kan sudah tahu demokrasi itu apa, kita harus terapkan, harus menjadi masyarakat dan siswa-siswi yang baik dalam berdemokrasi. Kadang-kadang nanti sampai menjadi mahasiswa, jangan sampai sampean-sampean itu nanti diperalat oleh oknum-oknum yang tidak dipertanggungjawabkan. Kayak seperti biasanya kan, kalau tidak tahu tentang makna demokrasi yang baik, dengan cara yang baik, itu kadang-kadang kan mahasiswa itu dikumpulkan untuk apa itu? Demo itu. Ternyata kita demokrasi ini, itu. Nah, jadi demokrasi yang baik itu tetap mengutamakan keadilan dan kemakmuran, tetap menuju kepada persatuan, kemufakatan bersama-sama seperti itu. Beda tetap menjadi satu, tapi ujung-ujungnya menjadi satu seperti demokrasi bolehlah berbeda, tapi tetap harus ingat bahwa kita itu dengan ada yang berbeda, kita dengan mufakat ini loh cara yang terbaik. Jadilah siswa-siswi ini nanti kalau menerapkan demokrasi menjadilah masyarakat atau siswa-siswi berdemokrasi dengan cara yang baik. Sadar demokrasi tetap berbeda, tapi sadar akan hal itu. Jadi kalau kita nggak sadar beda, kamu saya, tapi kalau menyadari kita berbeda, tapi tetap menjadi satu. Jadilah berdemokrasi dengan cara yang baik. Motivasi dari Bapak yang bisa Bapak ucapkan untuk kami ini saya masih muda-muda, semua bukan hanya di Terima Jaya, bukan hanya di Indonesia, tapi negara pun membutuhkan orang-orang seperti sampean. Digunakan sampean itu mau dibawa kemana? Kalau saya 40 tahun, bukan umur saya 40 ke sana sudah berbeda. 2045 saya sudah tidak berperan. Sampean ini yang menjadi benar-benar, maka dari sekarang jadilah orang yang pintar. Bukan hanya itu, selain pintar harus menjadi orang yang baik. Karena berpolitik kalau hanya dipegang oleh orang yang pintar maka akan kacau. Tapi kalau berpolitik, orang yang memimpin selain pintar juga dia orang yang baik, maka Indonesia ini, Bandar Negeri Suwo khususnya akan menjadi lebih baik lagi. Karena banyak sekali kalau orang yang menjadi seorang pemimpin pintar sudah tentu, tapi belum tentu baik. Makanya sampai itulah menjadi orang yang pintar, tetapi sikapnya yang baik, perilakunya yang baik. Plusnya itu yang baik. Kalau pintar semua pintar. Iblis pun pintar, tapi dia bukan orang baik. Iblis pun cerdas, tapi Iblis pun tahu Al-Quran, tapi dia juga tidak tahu kebaikan seperti itu. Jadilah yang baik. Di tangan sampean itulah kami yang tua-tua ini tetap menyerahkan di pundak kalian semua, pundak sampean semua lah, bahwa akan mau dibawa kemana Bandar Negeri Suwo Indonesia ini. Baik Pak, kan jadi kan Bapak kan sebelum turun terjun ke bidang politik ya Pak ya, Bapak kan sebelumnya di wirausaha juga, dan selama ini Bapak juga udah bersatu dalam bidang politik dan Bapak juga menjalankan wirausaha Pak. Nah bagaimana sih cara Bapak itu membagi waktu Pak? Iya, dalam wirausaha dan juga di politikannya itu Pak, untuk mengurus masyarakat. Ya, memang tadinya sebelum saya terjun ke dunia politik, saya seorang wirausaha, jual beli hasil bumi, jual sembako dan lain, intinya berbisnis. Kadang-kadang ada teman juga yang berbicara, apa sih maksud dunia politik sekarang ini? Tapi ini adalah salah satu bentuk saya, karena kita tahu bahwa
wairunasi anfa'u lin-nas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Jadi saya masuk ke dalam dunia, berarti inilah dengan cara saya untuk bisa berbuat baik kepada orang lain. Kalau saya masih di dunia bisnis saja, mungkin saya keluarga tangganya sebatas itu. Tapi dengan dunia politik, dan alhamdulillah saya menjadi kepala desa di sini, sehingga saya bisa berbuat baik khususnya untuk masyarakat Terima Jaya yang membutuhkan, dari yang kecil maupun sampai yang besar. Nah, bagaimana Pak cara saya untuk membagi waktunya? Nah, alhamdulillah karena kita sudah berjalan lama, jadi kita juga kalau belanja sembako ini di pasar sudah ada karyawan yang kita alhamdulillah sekarang pakai HP ini. Jadi mau belanja pun pakai HP ini. Koordinasinya tidak harus datang ke lokasi bisnis saya. Misalnya beli padi tidak harus saya ke tempat padinya. Ngambil semen tidak harus ke tempat semennya. Kita harus cukup dengan transfer saja. Selalu koordinasi dengan KBRI ini. Kalau harga berapapun karyawannya sudah. Jadi tidak mengganggu sama sekali. Tadinya diragukan oleh teman-teman. Terganggu nggak nih untuk bangun Terima Jaya ini, sedangkan dari bisnis seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah berjalan tidak ada mengganggu karena sudah kehandle oleh karyawan sendiri, supir ada sendiri, yang ada sendiri. Jadi saya tetap memakai HP ini. Tetap sudah terkondisikan. Sudah kehandle. Saya juga mau bertanya lagi Pak. Menurut Bapak, demokrasi di Terima Jaya ini untuk kedepannya bagaimana Pak? Apakah lebih baik atau bagaimana? Saya rasa untuk kedepannya di Terima Jaya khususnya demokrasi yang ada di sini tetap lebih baik. Karena masyarakat dulu banget dengan kemarin dan sekarang dan yang akan datang untuk memahami, yaitu yang saya katakan bahwa kita harus memahami dulu demokrasi itu apa. Demokrasi, bagaimana cara kita berdemokrasi? Kalau kita tahu cara berdemokrasi, berarti menyadari bahwa itu berbeda. Karena sudah masyarakat di Indonesia sudah menyadari bahwa kita tetap berbeda, tapi tetap ujungnya tetap bersama. Jadi pastinya lebih baik lagi ke depannya. Kalau dulu belum tahu, semuanya kalau mau saya karena belum tahu sebenarnya demokrasi. Demokrasi ya wajib berbeda, kalau nggak berbeda ya demokrasi. Ya udah satu golongan aja. Makanya demokrasi tetap saya yakin kalau untuk Terima Jaya banyak akan lebih baik lagi karena sudah menyadari. Selama Bapak menjabat sebagai kepala desa, ada kendala atau masalah Bapak di Terima Jaya? Kalau seorang pemimpin, karena orang berbeda-beda, pasti ada kadang kecil, karena ya biasa. Kalau yang gede-gede nggak ada masalah-masalah buat masyarakatnya. Kalau untuk pribadi saya sendiri itu tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Tapi untuk masyarakat terkadang-kadang kan beda, karena kemarin sebagai pemimpin ada ini ada namanya banyak orang ya, ada ribuan orang, ada maling, ada ini, kemarin tetap ada, tapi kita kan utamakan kalau ada masalah besar dikecilin, kalau yang kecil segera diselesaikan, jangan bentar-bentar masalah yang ada cepat dikeluarkan kepolisian dan lain, tidak usah, tapi kita tetap mengutamakan kekeluargaan. Jadi kalau masalah hanya kecil aja, tapi kalau masalah yang terlalu tidak ada, karena rasa menjadi seorang pemimpin sudah niatkan ibadah seperti itu. Jadi masalah seperti apapun tetap mudah untuk selesainya. Kalau keluh kesahnya gimana? Kalau misalnya saya pusing nggak, beban nggak, tidak sama sekali, kembali lagi ke niat. Kalau seorang pemimpin tetap mikir orang banyak agak pusing, ini itu. Tapi kalau niat kita untuk membangun, niat kita untuk ibadah, jadi tidak ada yang bikin kita pusing, tidak ada. Karena kita jalankan, semua sudah menjadi kotor kita. Tidak ada yang masalah terbesar di kita. Mudah-mudahan minta doanya aja sampai semua untuk satu periode ini tidak ada masalah apapun. Doakan semoga saya sehat terus, sukses, selamat. 3 itu kuncinya. Kalau sehat, sukses, selamat. Kadang-kadang kan ada seorang pemimpin sehat tapi nggak selamat, ada yang sehat itu tapi nggak sukses. Yang minta doa itu. Bapak wawancara dari kami mengucapkan terima kasih atas waktunya dan juga jawaban-jawabannya sudah Bapak
berikan tadi. Semoga jawaban yang Bapak berikan tadi dan motivasi yang Bapak berikan tadi bisa kami manfaatkan di kehidupan sosial bermasyarakat, terutama di lingkungan sekolah. Dan juga kami minta maaf apabila ada salah kata ataupun tingkah laku dan pengucapan kami yang kurang berkenan di hati Bapak. Kami ucapkan minta maaf dan kepada Allah yang mengampun. Kami pamit undur diri Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.